meron 포기하고 싶은 꿈 천천히 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해. Selamat pagi Bu Evi, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang biografi. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dari Gina dari absen 29, ada Celin dari absen 30, Milton dari absen 31, saya Radit dari absen 32, Angel dari absen 33, Angela dari absen 34, dan Eben dari absen 35. Selamat menyaksikan. Jadi, teman-teman, kami akan menganalisis tentang Suni Kami Nggak Mau. Pernah mendengar nama tas Robita? Tas kulit yang terkenal di Jepang yang ternyata berasal dari Indonesia. Orang yang berada di balik dapur tas merek Robita ini adalah Suni Kami Nggak Mau. Seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur, NTT, tidak ada yang menyangka seorang pemuda yang tidak lulus SMA menjadi pengusaha sukses dan inspiratif. Suni mengawali bisnisnya berawal dari perkenalannya dengan seorang wisatawan asing asal Jepang, Nobuyuki Kakizaki. Suni yang saat itu bekerja sebagai seorang satpam di sebuah hotel di Legian berhasil menarik perhatian Nobuyuki dengan kemampuan bahasa Jepangnya. Ternyata Suni yang merantau ke Bali belajar dua bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Dengan menggunakan gaji pertamanya untuk membeli kamus kedua bahasa tersebut dan belajar di selang waktu sibuknya. Dari ketekunan itulah Suni berhasil meraih kesempatan bertemu dengan sang wisatawan yang ternyata seorang pengusaha real estate di Jepang. Dengan perkenalan tersebut, Nobuyuki dan Suni bekerja sama sebagai pemasok tas kulit yang kemudian berkembang menjadi salah satu utas nomor 1 di Jepang. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya, Suni perlahan bisa bangkit dan bisnis tasnya itu pun kian diperkokoh hingga mampu memiliki 100 orang karyawan. Kata sifatnya, dia terkenal sukses dan sibuk. Dan selanjutnya orientasinya, pengenalan Suni Kemeng Mau sebagai pemuda asal NTT, pendiri tas Robita yang sukses dan menginspirasi karena tidak menyangka seorang pemuda yang tidak lulus SMA menjadi pengusaha sukses dan menginspirasi. Peristiwa penting. Sani bertemu wisatawan Jepang saat bekerja sebagai satpam. Belajar bahasa asing, lalu bekerja sama membuat tas kulit hingga usahanya sukses, meski sempat mengalami kesulitan. Selanjutnya ada reorientasi. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya, Sani perlahan bisa bangkit dan bisnis tasnya itu pun kian diperkokoh hingga mampu memiliki 100 orang karyawan. Fenomena persona atau kata ganti orang. Yang kedua adalah verba atau kata kerja yang aktif dan pasif, yaitu Sani perlahan bisa bangkit dan bisnis tasnya itu pun kian diperkokoh hingga mampu memiliki 100 orang karyawan. Yang ketiga yaitu verba kata kerja tindakan. Sani yang saat itu bekerja sebagai seorang satpam di sebuah hotel di Legian berhasil perhatian Nobuyuki dengan kemampuan bahasa Jepang. Ternyata Sani yang merantau ke Bali itu belajar dua bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang, dengan menggunakan gaji pertamanya untuk membeli kamus kedua bahasa tersebut dan belajar di sela waktu sibuknya. Dengan perkenalannya tersebut, Nobuyuki dan Sani bekerja sama sebagai pemasok tas kulit yang kemudian berkembang menjadi salah satu tas nomor 1 di Jepang. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya. Sekian dari kami, terima kasih. meron 포기하고 싶은 꿈 천천히 걷고 싶어 until the